Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Para hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan mencoba untuk belajar mengkaji satu ilmu yaitu usul fikih yang hari ini kita akan mencoba membahas salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang mana nama kitab tersebut adalah Al-Wajiz fi Usulul Fiqh. Kenapa memilih kitab ini? Karena dianggap cukup representatif sebagai dasar memahami hal-hal yang terkait dengan usul fikih. Sehingga pemateri lebih memilih kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqhi di samping kitab-kitab yang lainnya. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan hari ini yaitu tentang Al-Ahkam Syar'iyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahkam Syar'iyyah. Al-kalamu anil ahkami syar'iyyah. Pembicaraan ataupun pembahasan tentang hukum-hukum syara yang qasimu ila arba'ati mabahitha itu terbagi ke dalam 4 pembahasan. Yang pertama adalah al-hukmu terkait dengan hukum, wal hakimu yang kedua terkait dengan hakim, wal mahkumu fi terkait dengan mahkum fi, yang keempat wal mahkumu alaih yaitu terkait dengan mahkum alaih. Apa definisi masing-masing nanti kita akan bahas di depan. Jadi para hadirin yang berbahagia, pada saat ini kita akan membahas tentang hukum syara. Mungkin kita sering mendengar tentang hukum, namun tanpa tahu arti hukum itu sendiri menurut pandangan ulama, apalagi menurut pandangan ulama ahli usul fikih. Jadi segaris besar, ketika seorang belajar tentang hukum-hukum syara, maka segaris besar akan mencakup ke dalam 4 hal. Artinya pembagian ataupun pembahasan tentang hukum syara tidak akan terlepas dari 4 hal. Yang pertama adalah tentang definisi atau arti hukum itu sendiri, yang kemudian pengertian hakim, kemudian mahkum fi, dan yang keempat adalah mahkum alaih. Al-mabhasul awwalu, pembahasan yang pertama al-hukmu yaitu tentang hukum. Ta'rifuhu aqsamuhu anwa'u kullu qismin. Definisi pembagian dan macam-macam dari setiap bagiannya. Kita akan masuk langsung ke definisi hukum. Ta'riful hukmi. Definisi hukum. Al-hukmu fil lughah al-man'u. Hukum secara bahasa diartikan adalah mencegah ataupun pencegahan. Karena kita tahu bahwa ketika hukum itu dibuat, maka tujuannya adalah untuk memberikan pencegahan bagi seseorang untuk melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan hukum agama. Tentu hukum di sini masih bersifat umum, maka setiap hukum itu disebut dengan mencegah dan setiap yang mencegah maka bisa disebut dengan hukum. Ya, seperti itu. Karena ini masih dalam definisi secara bahasa. Namun apa arti hukum menurut ulama ahli usul? Wa indal usuliyyin. Adapun definisi hukum menurut ulama usuliyyin, yaitu menurut ulama ahli usul fikih, huwa khitabullahi ta'ala, yaitu titah atau perintah Allah Ta'ala. Al-muta'alliku yang berkaitan bi'af'alil mukallafina dengan perbuatan seorang mukallaf. Bil iqtidai, baik itu yang bersifat tuntutan, awit takhiri ataupun bersifat pilihan, awil wad'i ataupun yang bersifat wad'i. Jadi hukum menurut ulama usul fikih adalah khitabullahi ta'ala. Perintah, titah, khitab Allah.
Ketika berbicara tentang hukum, maka berbicara tentang perintah Allah. Maka bisa kita temukan perintah Allah itu ada yang bersifat langsung, maka jelas sumbernya adalah daripada Al-Quran. Ada juga yang tidak bersifat langsung, seperti dalam sunnah atau hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Definisi ini menjadi penting. Kenapa? Karena ketika seorang berbicara hukum, maka otomatis dia berbicara tentang perintah Allah. Dan ketika berbicara perintah Allah, maka tentu harus jelas dalil ataupun asal sumber daripada perintah Allah tersebut. Maka untuk terkait hukum, maka sebenarnya seseorang itu tidak boleh mengatakan bahwa menurut pendapat saya, menurut hemat saya. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau terkait dengan hukum, maka harus jelas sumbernya, baik yang bersifat langsung ataupun yang tidak. Maka ulama ahli usul fikih mendefinisikan pengertian hukum yang pertama adalah khitabullah ta'ala. Artinya perintah Allah yang dapat ditemukan baik di dalam Al-Quran ataupun sunnah. Sudah jelas ya. Jadi perintah Allah yang terkait, yang bisa ditemukan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Kemudian definisi yang selanjutnya adalah khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi'af'alin. Yaitu perintah Allah, titah Allah yang berkaitan bi'af'alil mukallafina, terkait terhubung dengan perbuatan mukallaf. Jadi hukum itu adalah perintah Allah, titah Allah yang terkait dengan perbuatan. Maka ada ulama mengatakan al-hukmu la yata'allaku bizzati wala bissifati walakin yata'allaku bi'af'alil mukallafi. Maksudnya apa? Daging babi itu jelas haram. Tapi keharaman daging babi itu kalau memang daging babinya itu apa? Aklu, dimakan. Sehingga kalau daging babi itu hanya dilihat saja, apakah muncul hukum haramnya? Tidak. Maka jelas di sini sekali lagi, hukum itu adalah terkait dengan perbuatan, bukan terkait dengan zat ataupun sifat. Sehingga dalam beberapa teks Al-Quran, redaksi Al-Quran, selalu ada kata yang disimpan. Contoh misalkan, hurrimat alaikumul maitah. Hurrimat diharamkan alaikum bagi kamu sekalian al-maitatu. Yaitu bangkai. Kalau kembali kepada definisi di sini bahwa hukum itu terkait dengan af'al ataupun perbuatan, maka hurrimat alaikumul maitah, bentuk keharaman seseorang terhadap bangkai tentu itu terkait dengan sebuah perbuatan. Apa perbuatannya? Di situ berarti al-aklu atau aklul maitah, memakan bangkai. Maka memakan adalah bentuk kata kerja, bentuk kata perbuatan yang menjadi memiliki keterkaitan dengan hukum. Dua. Oke. Yang ketiga, perbuatan siapa? Hukum ini sebenarnya terkait dengan perbuatan siapa? Di sini bi'af'alil mukallafina. Terkait dengan perbuatan mukallaf. Apa itu mukallaf? Yaitu kategorinya adalah orang Islam, baligh dan berakal. Kalau sudah Islam berarti ya kita berarti mukallaf. Tapi syarat yang kedua adalah baligh. Orang yang sudah mencapai usia dewasa, baligh ya. Artinya ketika seseorang belum mencapai usia baligh, maka otomatis orang tersebut belum bisa diberikan beban hukum. Misalkan
diperintahkan mendapatkan beban perintah sholat, diperintahkan puasa, gitu, diperintahkan haji dan yang lainnya. Kenapa? Karena kategorinya masih belum mencapai usia balik. Meskipun boleh untuk pembiasaan seseorang, misalkan anak kecil yang belum mencapai usia balik bisa melakukan berbagai macam kebaikan, tujuannya liyata'awwadaha, agar bisa membiasakan, agar bisa mengakar ke dalam dirinya sehingga ketika sudah dewasa anak tersebut bisa melakukan hal-hal kebaikan secara mudah. Kemudian mukallaf itu juga berakal. Maka ketika ada seorang yang sudah mencapai usia baligh tapi kemudian tidak berakal. Contoh misalkan ada seseorang yang sudah berusia 30 tahun, maka itu otomatis yakin sudah mencapai usia baligh. Namun apakah dia berakal? Ketika dia sudah berakal, maka segala bentuk hukum ataupun perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran, hadis dan yang lainnya, maka otomatis orang tersebut mendapatkan beban hukum. Artinya dilaksanakan bisa mendapatkan pahala, tapi ketika ditinggalkan bisa mendapatkan dosa. Maka mukallaf kategorinya adalah Islam, baligh dan berakal. Kita ulangi kembali, hukum secara istilah atau menurut ulama ahli usul fikih adalah segala titah Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Tadi sudah dijelaskan apa itu arti mukallaf. Maka masyhur dalam kajian usul fikih ada sebuah hadis mengatakan rufi'al qalamu an salasin anil sabiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Kemudian yang ketiga adalah wa anin naimi hatta yastayqidha. Jadi orang yang tidur dianggap tidak berakal ya, karena lagi tidak berakal. Kemudian anak yang belum balik, kemudian yang tidak berakal, maka itu tidak bisa diberikan beban hukum oleh agama atau bukan menjadi sasaran hukum. Hukum apa saja yang bersifat wajib ataupun yang bersifat haram. Bil iqtidai, sifatnya perintah Allah yang terkait dengan perbuatan mukallaf itu bil iqtidai. Ada yang bersifat tuntutan. Kalau tuntutannya iqtidaan jaziman, artinya suatu perintah yang memang benar-benar harus dilakukan, maka itu menjadi hukum wajib. Kalau tuntutannya itu ghairu jazimin, tidak mesti, maka perintah Allahnya itu akan jatuh ke dalam hukum sunnah. Tentu perintah di sini ada perintah untuk mengerjakan, tapi ada juga untuk perintah meninggalkan. Kalau perintah meninggalkan dengan perintah yang harus memang benar-benar ditinggalkan, maka jatuhnya kepada hukum haram. Seperti itu, ya. Kalau tuntutan untuk meninggalkannya itu bukan bersifat keharusan, maka itu jatuhnya makruh. Bagaimana sifatnya lagi? Awit takhiri, ataupun yang bersifat pilihan. Pilihan itu berarti boleh dikerjakan, boleh tidak, seperti makan. Hari ini tidak makan pagi, ya enggak apa-apa. Ya, karena itu hukumnya mubah, gitu. Mubah. Jadi perintah Allah itu ada yang sifatnya iqtidaan, tuntutan. Kemudian ada yang bersifat takhir, pilihan, ataupun yang bersifat awil wad'i, ataupun bersifat wad'i. Apa itu wad'i? Nanti di depan akan kita jelaskan apa sih pengertian ataupun definisi daripada wad'i. Jadi para hadirin yang berbahagia, maka hukum dalam pandangan
agama ataupun hukum syara adalah segala perintah Allah yang terkait dengan perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan mukallaf. Sifatnya iqtidha, bisa tuntutan, awit takhir atau pilihan, awil wad'i atau bersifat wad'i. Itu definisi hukum menurut ulama ahli usul. Bagaimana dengan definisi hukum menurut ulama ahli fikih wa indal fuqaha? Dan menurut ulama ahli fikih apa itu hukum? Huwal atharu alladzi yaqtadihi khitabus syari'i fil amali. Maka hukum menurut ulama ahli fikih adalah produk hasil yang telah dikeluarkan oleh satu teks syara ataupun tuntutan yang dikehendaki oleh Allah dalam melaksanakan satu perbuatan. Kal wujubi, seperti wajib, wal hurmati, dan seperti haram, wal ibahati, dan seperti mubah. Jadi hukum menurut ulama ahli fikih adalah produk hukum, adalah produk yang dihasilkan oleh perintah Allah berupa sifat wajib, haram, dan juga mubah. Nah, kemudian kita aplikasikan bagaimana dalam prakteknya pengertian hukum menurut ulama ahli usul dan juga menurut ulama ahli fikih. Faliqaulihi ta'ala, maka karena firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aufu bil uqud, penuhilah olehmu janji-janji. Hadan nasu, maka ini nas. Al-muta'alliqu, yang berkaitan bi'ifa'il uqudi, dengan pemenuhan janji. Huwa nafsuhu al-hukmus syar'iyyu indal usuliyin. Menurut ulama ahli usul fikih, redaksi aufu bil uqud, maka secara otomatis itu menjadi al-hukmu syar'iyyu, menjadi hukum syara. Redaksi teks ataupun ibarah ataupun firman Allah dan Rasulnya, maka ini otomatis menjadi hukum syara. Kenapa? Karena dalam redaksi tersebut terdapat khitabullah, terdapat perintah Allah, bentuknya yaitu pemenuhan janji. Jadi kalau Rasul itu apakah disebut khitabullah? Kalau yang sumbernya itu hadis ataupun sunnah, maka itu disebut juga khitabullah yang bersifat tidak langsung, karena Rasul itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, maka kategori sunnah bisa disebutkan sebagai khitabullahi ta'ala. Wa atharuhu, dan adapun dampak ataupun pengaruhnya, wa huwa ma yaqtadihi, adalah sesuatu yang dikehendaki oleh nas tersebut. Apa? Min wujubil ifai, dari kewajibannya memenuhi janji. Maka hukum menurut ulama fikih adalah produk yang dikeluarkan oleh teks syara, yaitu aufu bil uqud, berupa wajibnya memenuhi janji. Gitu ya. Banyak contohnya, wa mislu, dan contohnya aqimus shalat wa atuz zakat, dan dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Redaksi tersebut menjadi sebuah hukum bagi ulama ahli usul dan menjadi hukum menurut ulama ahli fikih karena produk yang dihasilkan ataupun produk yang dilihat adalah kewajiban untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati perbuatan
zina, al-muta'alliqu yang berkaitan bin nahyi dengan larangan, aniz zina dari perbuatan zina, huwa al-hukmu indal usuliyin. Maka ayat wala taqrabuz zina ini menjadi hukum menurut ulama ahli usul, dan menurut ulama ahli fikih adalah wa atharuhu al mutarattabu alaihi wa huwa hurmatuz zina wal hukmu indal fuqaha. Maka hukum menurut ulama ahli fikih adalah produk yang dikeluarkan dari redaksi ayat tersebut berupa keharaman untuk berzina. Wa misluhu la yaskhar qaumun min qaumin. Dan juga contohnya kita bisa temukan la yaskhar qaumun min qaumin. Baiklah, jadi kalau kita boleh memberikan sebuah catatan, maka hukum di sini terbagi dua. Yang pertama ada hukum secara bahasa dan kemudian ada hukum secara istilah. Hukum secara bahasa itu dimaknai dengan mencegah atau pencegahan. Kemudian hukum menurut istilah itu kalau menurut ulama ahli usul fikih adalah segala bentuk perintah yang terkait dengan perbuatan mukallaf, baik bersifat tuntutan, pilihan ataupun wad'i. Dan hukum menurut ulama ahli fikih adalah produk hukum yang dihasilkan oleh suatu nas seperti wajib, sunnah, haram, makruh, mubah dan juga hukum wad'i. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akan cukupkan insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan untuk bahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.